Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Jadi di depan saya ada Poco F3 seharga 2,8 juta. Walau second, tapi ini kondisinya perfect. Karena Poco F3 ini saya beli bekas review channelnya Teknologue. Dari keterangannya, Poco F3 ini cuma dipakai konten unboxing aja. Habis itu beliau atau Bang Tekno simpan bertahun-tahun. Jadi status Poco F3 ini bukan barang dipakai harian. Oke. Daripada kelamaan, langsung aja unboxing Poco F3 seharga 2,8 juta di akhir tahun 2023. Pertama ada surat wasiat dari Alvinse, Miven yang kangen beliau bisa dipandangin dulu. Kalau Poco yang baru itu udah Bung Andi. Kedua, kotak, isinya SIM ejector, dongle audio jack, kitab-kitab, dan soft case. Ketiga, unit Poco F3 warna hitam. Keempat, adaptor charger 33 watt dan kabel USB Type-C. Untuk kondisinya masih dilapis kertas dan sangat bersih. Sepertinya ini belum pernah dipakai. Oke, ini dia Poco F3. Untuk kondisi fisiknya masih sangat mulus, nggak ada baret dan nggak ada debu sama sekali. Bahkan kalau diindus, masih ada sisa wangi HP barunya. Lanjut, bahas sisi per sisi. Kanan ada tombol volume dan tombol power sekaligus fingerprint. Untuk feel-nya ini lumayan clicky tapi agak oblak. Lalu sisi atas ada ear blaster, secondary mic, dan grill speaker atas. Lanjut sisi kiri, kosong. Sisi bawah ada slot dual SIM only, port Type-C 2.0, mikrofon, dan grill speaker bawah. Jadi HP ini udah stereo speaker. Terus belakang ada setup triple kamera. Kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Tapi uniknya ini ada mikrofon buat audio zoom, sama titik hitam ini ambient light sensor. Lalu sisi depan ada layar AMOLED 6,67 inci, pakai model punch hole yang super kecil, terus earpiece dan sensor-sensor. Soal build quality-nya ini solid, garapan bodinya juga rapi, dan feel-nya kerasa premium. Wajar, material bodi Poco F3 ini pakai kaca dan framenya plastik solid. Cuma kacanya glossy, jadi gampang sekali kotor. Oke, jadi si Poco F3 ini mau saya setup dulu, dan kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ini dia Poco F3 atau Poco F3. Dan seperti biasa, buat yang mau wallpaper Elizabeth dari anime Fadil Bayangan, linknya ada di deskripsi. Oke, pertama bahas spesifikasinya dulu. Saya yakin banyak teman-teman yang penasaran sama performanya. SoC Snapdragon 870 7 nanometer buatan TSMC, GPU Adreno 650. Untuk varian yang saya punya ini RAM-nya 6 GB LPDDR5 dan storage-nya 128 GB UFS 3.1. Lalu untuk baterai ini cuma 4520 mAh dengan speed charging 33 watt. Dan buat lengkapnya baca aja di slide. Sekarang ke Antutu versi 10, mode balance dapat 895.000, mode performa dapat 928.000. Gokil, hampir mendekati Poco F5 yang Antutunya 1 juta. Jadi di sini Dimensity 8050 udah lewat. BTW ini versi Antutunya sama ya, V10 OB1. Cuma untuk Antutu 3D, si Poco F3 cuma bisa pakai versi Lite. Lanjut Geekbench 5, single core 964, multi-core 3275. Kalau dibandingin sama MediaTek Dimensity 8050, bedanya 130 sama 200-an. Sekitar segitulah. Lumayan, tapi nggak terlalu jauh. Lalu untuk CPU throttling test, di skenario yang sama, grafiknya mirip-mirip dan sama-sama dapat 73%. Cuma untuk Geek Dimensity 8050 lebih tinggi. Berikutnya spesifikasi layar. Panel Full HD Plus AMOLED, size-nya 6,67 inci, refresh rate-nya 120 Hz, sampling rate-nya 360 Hz, kerapatan pixel 394 ppi, brightness ketulis 420 nit, tapi untuk peak-nya ini bisa 1300 nit. Lalu support HDR10+, Dolby Vision, DRM info pastinya WebVan L1, multitouch udah 10 jari, dan untuk proteksi kacanya sudah Corning Gorilla Glass 5. Buat kualitas layar, ini sih udah bagus. Tone AMOLED-nya cenderung kekuningan. Tapi ini saya bandingin sama layar Infinix GT 10 Pro. Kalau dilihat langsung, untuk video HDR 1080p, saya malah lebih suka tuningan si Infinix daripada Poco. Gimana ya ngomongnya? Mungkin warnanya lebih adem di Infinix. Tapi ini juga selera sih.
Selama nggak dibandingin, layar Poco F3 ini juga masih bagus-bagus aja buat multimedia. Apalagi ini udah stereo speaker Dolby Atmos. Untuk kualitas speakernya ini udah bagus, bassnya rapi, mid to high-nya pas, dan surround suaranya berasa. Sama haptic feedback si Poco F3 ini feel-nya bagus banget. Lanjut ke software, ini singkat aja. Ini pakai MIUI 14 for Poco, base Android-nya pakai Android 13. Untuk tampilan ya khas MIUI, bloatware-nya banyak, UI-nya rame, dan iklannya juga seabrek. Soal iklan ini, saya ngerasa iklan di MIUI lebih intrusif atau annoying daripada iklan di UI Transsion Holdings. Lalu untuk update, kebetulan lagi ada update security patch, dan dari keterangannya, si Poco F3 ini bakal dapat update HyperOS tahun depan. Tapi sayangnya ini nggak dapat Android 14. Wajar, dia udah naik 2 kali OS. Oh ya, kemarin ini UI-nya juga nge-freeze beberapa kali di aplikasi sosmed dan game. Berikutnya moment of truth gaming test. Karena spesifikasinya tinggi, saya mau eksperimen main game yang lebih berat lah. Yang pertama itu Fortnite. Untuk grafik opsi tertinggi udah terbuka ya. Cuma untuk game Fortnite di Poco F3 ini mentok 30 fps. Sebenarnya udah lancar dimainin, walau drop sesekali tetap ada. Cuma ini sorry ya, mainnya kacau. Saya juga nggak biasa main Fortnite. Baru coba di GT 10 Pro sama HP ini aja. Tapi ini game buat matchmakingnya lama banget. Bisa sampai 7 menit. Bahkan buat masuk gamenya aja bisa sampai 3 menitan. Dan sayangnya nggak bisa rekam pakai FPS monitor. Jadi saya nggak tahu data suhu totalnya berapa. Tapi overall dari suhu body ini berasa lebih panas daripada main game PUBG. Yang jelas main 20 menit baterainya ngurang 8%. Kedua, Genshin Impact, grafik medium 60 fps. Untuk gameplay mayoritas skenario lancar sih, bisa dapat 40-60 fps. Kurang lebih di settingan yang sama, frame rate-nya mirip Infinix GT 10 Pro. Tapi main bentaran udah berasa anget. Walau monitor suhunya terbilang standar, 38, 39-42 derajat Celcius, cuma dari suhu body di telapakan, saya ngerasa lebih panas Poco F3. Karena di GT 10 Pro panasnya cenderung ke satu titik. Sedangkan Poco F3 ini panasnya rata satu body. Mungkin efek bodi kaca, jadi penyebarannya lebih cepat. Tapi ini gampang bisa diakalin pakai cooler. Dan bodi kaca juga lebih efektif ketimbang bodi plastik. Ya, HP apapun kalau ketemu Genshin Impact memang seperti ini. Genshin memang game rakus power. Game ketiga, Honkai Star Rail, grafik medium 60 fps. Untuk gameplay mayoritas sudah lancar dan framerate kisaran 40-60 fps di kebanyakan skenario. Tapi kalau spam efek agak frame drop ya di bawah 30, bahkan sampai nge-lag. Cuma bentaran aja, jadi nggak terlalu jadi masalah. Dan dari suhu body, ini kasusnya juga sama seperti Genshin Impact. Kalau dari angka monitoring suhunya sih, baterainya bisa 43 derajat Celcius. Tapi untuk body, penyebaran angetnya merata. Jadi kalau mau main game berat Hoyoverse di Poco F3, enaknya pakai cooler. Dan baterai main 30 menit ngurangnya 11%. Keempat, COD Mobile, grafik highest max. Untuk gameplay ini lancar banget di mode apapun, dapat framerate stabil 60 fps, dan main 20 plus 10 menit, baterai berkurang 12%. Dan untuk suhu body di game ini lebih mendingan daripada 3 game yang pertama tadi. Sepanjang gameplay suhu baterai di 38-41 derajat Celcius, jadi masih aman lah ya. Kelima, Bandori Jepang. Untuk game ini sih 3D MV lancar, otomatis grafik di bawahnya juga lancar. Dan untuk gameplay sebenarnya nggak ada masalah audio delay maupun toast delay. Tapi untuk feel tappingnya, entah kenapa saya susah buat dapetin feel not perfect di HP ini. Sering banget saya kena grid. Kalau di HP lain, saya itu bisa gridnya 10-20 aja. Tapi di Poco F3 ini gridnya bisa sampai 80, bahkan 100 lebih. Cuma ini masalah sepele sih, tinggal atur bagian yang kayak metronomnya itu, beres. Dan soal suhu game beginian tentunya adem. Dari suhu baterai mentok 38-40 derajat Celcius. Oke, 5 game dulu aja lah ya. Untuk Mobile Legends dan PUBG, jelas lancar banget. Apalagi game mainan bocah Free Fire Max. Terakhir, kamera. Setup triple kamera anti lensa bullshit. Kamera utama 48 megapiksel, sensor Sony IMX582, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Untuk video bisa rekam 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Tapi kalau mau ada stabilisasi di 1080p 30 fps. Sedangkan kamera depannya 20 megapiksel aja
dan bisa rekam video maksimal 1080p 30 fps. Untuk hasil teman-teman bisa nilai sendiri aja. Tes perekaman video dari Poco F3. Pertama, tes stabilisasi video di resolusi 1080p 30 fps pakai satu tangan. Untuk fokusnya sih ya lumayan lah, warnanya juga oke. Sekarang buat panning, terus tiltingnya. Dan si Poco F3 ini dia punya sensor buat audio zoom, mirip sama flagshipnya LG yang kemarin saya review, si LG V30. Jadi kalau kita rekam dan aktifin audio zoomnya, objek yang jauh sana suaranya kedengeran. Kayak sih ini. Oke, Poco F3 seharga 2,8 juta, kondisi perfect. Ini menurut saya worth it, karena saya rasa dapat harta karun HP baru yang kesimpen lama. Untuk lengkapnya saya bakal bahas di full review aja, dan Poco F3 ini rencananya mau saya pakai jadi HP utama, dan sambil nunggu dia dapat update HyperOS. Kalau untuk game saya lebih suka main di Zero 5G 2023, jadi sampai jumpa di video gadget selanjutnya, sayonara.